Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mulai Bible study kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya surat kepada jemaat di Efesus yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Kami berdoa, biarlah kiranya melalui firman yang kami pelajari hari ini, iman kami boleh semakin dibangun untuk melihat Tuhan Yesus lebih jelas lagi di dalam hidup kami, dan cinta kasih kami kepada orang-orang percaya di sekitar kami juga lebih dikuatkan ya Tuhan, untuk kami sekalian sebagai satu gereja boleh menjadi saksi Tuhan yang sejati. Khususnya di tengah-tengah Australia dan juga New Zealand yang semakin lama semakin sekuler, kami rindu biarlah kiranya orang boleh kembali melihat kemuliaan Kristus yang menyatukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai untuk melihat chapter pertama dari kitab Efesus, kita akan secara singkat merumuskan atau mengulang kembali apa yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Ya. Jadi, Bapak Ibu, Saudara sekalian, eh, surat Efesus itu ya, surat Efesus adalah satu surat yang oleh para New Testament scholars itu disebut sebagai surat yang merepresentasikan uh, mature political theology dari Rasul Paulus untuk orang-orang Kristen yang hidup di Asia Minor. Ya, jadi meskipun kita sebagai orang Kristen, kita itu kerap kali melihat surat-surat di dalam Perjanjian Baru atau kemudian Injil dalam Perjanjian Baru dan juga bahkan kitab-kitab Perjanjian Lama dari perspektif ini ya, personal and individual godliness. Tapi pada waktu kita mau coba untuk meneliti satu surat in light of the whole context, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya surat-surat atau kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi dan para rasul itu mereka memiliki aspek counter culture. Jadi sambil mereka membangun iman dari jemaat dan penerima surat, sambil kemudian mereka mendeskripsikan betapa Yahweh dan Yesus Kristus itu melampaui konsep dewa-dewa dan juga konsep sekuler yang ada di sekitar mereka. Gitu. Ya, jadi kalau kita melihat bersama-sama seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, itu setiap kali Tuhan berbicara sesuatu, Tuhan itu kemudian menampilkan dirinya sebagai yang lebih tinggi dari semua kepercayaan pagan nations di sekitar Israel dan juga di sekitar orang-orang Kristen pada hari itu. Nah, demikian juga dengan surat di Efesus ya. Jadi pada waktu surat di Efesus ditulis, maka surat di Efesus itu kemudian sambil dia membangun iman jemaat, sambil dia juga mau menunjukkan bahwa Kristus dan gereja itu jauh lebih besar daripada kaisar dan juga jauh lebih besar daripada yang namanya political theology daripada Roman Empire. Nah, kalau kita melihat surat Efesus secara khusus dan kita bandingkan dengan konsep teologi dari bukan konsep teologi, konsep politik daripada seorang Roman politician yang bernama Cicero, kita bisa menemukan ada kemiripan yang very striking ya. Jadi Cicero itu kemudian melihat bahwa yang namanya politik ya, yang namanya politik Roman Empire politics itu merupakan satu divine ordering of the world. Ya, jadi satu pengaturan ilahi dari seluruh dunia yang itu kemudian dikerjakan through a just and wise ruler, melalui satu orang pemimpin yang just and wise. Di dalam hal ini adalah kaisar. Jadi dewa-dewa Romawi itu kemudian menunjuk kaisar Roma untuk kemudian mengatur seluruh kerajaan Romawi supaya apa? Supaya di dalam pengaturan tersebut menghasilkan yang namanya good society. Ya, a good citizen yang akhirnya bisa hidup secara benar dan membawa kemakmuran bagi seluruh kota, bagi seluruh negara, bagi seluruh polis. Lalu kemudian mereka juga menjadi orang-orang yang siap untuk bertempur mempertahankan polis atau kemudian state mereka. Nah, itu menurut Cicero.
Ya, jadi Cicero itu mengatakan sekali lagi, ya yang namanya politik itu adalah satu pengaturan ilahi yang dikerjakan melalui satu orang pemimpin, sehingga melalui pemimpin ini akan tercipta satu negara yang tertib, di mana penduduknya itu mereka bisa hidup dengan benar, dan mereka siap untuk kemudian berperang. Nah, kalau saudara kemudian melihat surat Efesus, maka surat Efesus itu kemudian juga mirip-mirip nadanya dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Cicero. Gitu ya. Jadi ada kayak semacam satu counter culture dari Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus untuk menunjukkan bahwa kamu ini sebagai orang Kristen ya, kamu hidup itu bukan semata-mata di dalam kekuasaan Romawi saja, bukan di bawah pengaruh daripada dewa-dewa pagan, tapi kamu hidup sebetulnya itu melampaui apa yang kemudian diberikan oleh kaisar karena kamu memiliki akses kepada Yesus Kristus. Ya, nah secara singkat ya, poin yang ketiga yang di dalam slide, surat Efesus itu mau bicara apa sih? Surat Efesus itu mau mempresentasikan bahwa Christ Jesus itu adalah the ruler above all. Ya, ayat 1 sampai ayat 1, sorry, pasal 1 ayat 21. Yang kemudian dia menempatkan orang-orang tebusannya itu secara rohani bersama-sama dengan dia di mana? Di tahta surgawi. Dan kemudian orang-orang tebusan ini pada waktu mereka ada di dalam dunia itu mereka akan mempresentasikan kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, dan mereka juga akan kemudian mempersiapkan diri untuk menjadi Messianic Army. Yaitu kira-kira tone daripada surat Efesus yang kemudian menjadi satu counter culture terhadap pemikiran daripada Cicero. Ya kalau saudara misalnya nanti ada VBS ya bulan Oktober itu kan diambil dari Efesus pasal ke-6 kalau nggak salah ya, God's Armor. Nah, God's Armor, konsep God's Armor tentang bagaimana orang-orang Kristen menjadi tentaranya Allah untuk berperang, itu kemudian merupakan satu kelanjutan dari satu fakta bahwa Yesus Kristus itu adalah the true ruler gitu ya. Dia adalah the true Caesar atas seluruh hidup orang percaya dan juga atas seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini satu hal yang menarik yang kita bisa kemudian pelajari pada waktu kita membaca surat Efesus. Nah, tentu saja di dalam khotbah atau di dalam renungan ini kita mungkin agak sulit untuk singgung karena akan terlalu kompleks ya. Tapi saya harap melalui kayak setting Bible study kita bisa menggali hal-hal seperti ini lebih banyak sebetulnya ya untuk memperkaya dan memperlimpah pengetahuan kita. Nah, secara singkat kita akan melihat struktur daripada surat Efesus dan ini merupakan game plan kita selama beberapa minggu ke depan. Ya. Secara singkat, surat Efesus bisa dibagi menjadi dua bagian, pasal 1 sampai 3, 3 chapter pertama dan 3 chapter terakhir. 3 chapter pertama itu berbicara mengenai Kristus dan juga gereja, Universal Church. Lalu 3 chapter terakhir itu bicara bagaimana gereja lokal menghidupi panggilannya in light of the fact that Christ has ruled the whole cosmos. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pasal oke, pasal 1 sampai ketiga itu kita bisa bagi di dalam dua bagian, yaitu mengenai rencana penebusan Allah dan juga penyatuan umat manusia yang sesuai dengan yang kemudian cocok untuk menjadi tempat tinggal Allah. Nanti kita akan sama-sama lihat sekilas tentang yang namanya temple theology. Lalu pasal 4 sampai ke-6 itu juga bisa dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu mengenai kehidupan di dalam gereja, gereja lokal, lalu kemudian kehidupan yang saleh di dalam rumah tangga, dan juga yang terakhir merupakan satu kehidupan di dalam peperangan. Ya, kehidupan di dalam kehidupan Kristen sebagai peperangan ini tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa orang-orang Kristen sebelum mereka percaya kepada Kristus, mereka sudah hidup di dalam yang namanya penguasaan roh-roh angkasa. Ya, di dalam chapter pasal yang kedua. Jadi pada waktu mereka menemukan diri mereka di dalam Kristus, di lain pihak mereka juga menemukan mereka masih tinggal di dalam dunia dan akhirnya peperangan antara mereka sebagai the Christ Army, the Messianic Army, dengan penguasa-penguasa kerajaan angkasa itu tidak terelakkan lagi. Ya, itu yang ada di dalam pasal 2, pasal 6 dan seterusnya. Ya. Oke, kita akan hari ini secara khusus hanya melihat di dalam Efesus chapter yang pertama.
Oke, jadi Efesus chapter pertama kira-kira seperti ini ya. Yang bagian pertama itu bicara soal greetings Paulus, lalu kemudian bagian yang kedua 3-14 itu bicara mengenai supremasi Kristus dan juga Christological union yang diberikan kepada orang percaya untuk mereka berbagian di dalam penebusan Kristus. Dan yang ketiga merupakan doa Paulus supaya orang-orang percaya yang secara objektif itu sudah menerima karya Kristus, mereka boleh semakin lama semakin bertumbuh di dalam mengalami berkat-berkat Tuhan yang diberikan. Ya, kira-kira demikian. Ya. Oke. Nah, kita akan coba sama-sama lihat ya, Efesus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Efesus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Nah, saudara, di dalam greetings pasal pertama ayat 1 sampai yang kedua, kita akan secara sekilas melihat ada beberapa kata-kata yang sangat sentral untuk teologi surat Efesus. Pertama-tama berkali-kali ya, Rasul Paulus itu menyebutkan Kristus sebanyak 3 kali. Di dalam 2 ayat dia ngomong Kristus itu sebanyak 3 kali. Paul, an apostle of Christ Jesus, lalu kepada the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Lalu Paulus juga menggambarkan bahwa Allah adalah God our Father and the Lord Jesus Christ. Yaitu yang kemudian digambarkan oleh Rasul Paulus. Yang kemudian kita harus perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, pada waktu Rasul Paulus itu bicara bahwa Yesus itu adalah Christ, Yesus itu adalah Kristus, ya. Maka apa yang kemudian dibayangkan oleh pendengarnya? Apa yang kemudian akhirnya dimengerti oleh orang-orang yang memahami latar belakang Rasul Paulus sebagai orang yang mempelajari akan Perjanjian Lama? Bagaimana juga Bapak Ibu sekalian, pada waktu Paulus bicara kepada orang-orang Gentiles, maka Paulus itu dia tidak meninggalkan sepenuhnya identitasnya sebagai orang-orang Yahudi. Dia bicara mengenai siapakah Kristus sebagai lawan daripada kaisar, itu masih di dalam perspektif orang-orang Yahudi. Nah, sebagai orang Yahudi, maka ada beberapa pengharapan akan Mesias yang dimiliki oleh Perjanjian Lama. Nah, kita akan coba lihat sebentar ya. Sebentar, ya. Nah, ini merupakan 4 karakter dari apa itu yang disebut sebagai Christ. 4 karakter daripada Mesias. Yang pertama-tama, kalau saudara melihat nubuatan Mesias di dalam Perjanjian Lama, maka kita menemukan bahwa Mesias di dalam Mazmur pasal yang ke-8 dan Mazmur 110, Mesias Israel itu satu kali kelak akan mengalami yang namanya kebangkitan dan juga penobatan di tahta Yahweh. Ya. Mesias akan kemudian dinobatkan di sebelah kanan Yahweh. Nah, itu saudara bisa baca di dalam Mazmur 110 misalnya. Dan ini juga yang kemudian akhirnya dikutip oleh Paulus di dalam pasal yang pertama ayat 20 sampai 23 dari Efesus pasal yang pertama. Bahwa Yesus Kristus itu kemudian dia duduk jauh lebih tinggi daripada semua penguasa-penguasa dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Mesias daripada orang-orang Israel, dia juga adalah Mesias yang menaklukkan seluruh musuh-musuh Israel. Nah, saudara bisa membaca dari Mazmur pasal yang kedua, misalnya. Ya, bahwa Allah tertawa dan melihat bahwa bangsa-bangsa berkumpul untuk melawan dia dan orang yang diurapinya. Untuk melawan Allah dan melawan Mesiasnya. Akan tetapi kalau saudara membaca Mazmur pasal yang kedua, saudara menemukan bahwa akhirnya Mesias dari Allah itu akan mentaklukkan semua musuh-musuh Israel. Kalau saudara membaca lagi Daniel pasal yang ke-7, ada 4 bangsa-bangsa yang digambarkan seperti binatang buas yang akan melawan kehendak Allah. Nah, siapa yang bisa mentaklukkan 4 binatang buas tersebut? Maka Daniel pasal yang ke-7 menggambarkan ada anak manusia yang mentaklukkan binatang buas tersebut. Anak manusia yang datang di dalam awan-awan dan kemudian pergi menghadap
the ancient of days, yang sudah lanjut usia, itu yang akan mentaklukkan 4 binatang buas. Sama seperti Adam di dalam Taman Eden, dia diberikan kuasa untuk menundukkan semua binatang-binatang yang ada. Dan itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan satu hal yang sekali lagi juga digambarkan di dalam surat Efesus. Efesus pasal yang pertama, ayat ke-21, Efesus pasal yang kedua, 1-3, itu memberikan satu gambaran bagaimana Kristus itu mengalahkan musuh-musuh umat Tuhan dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Lalu apalagi yang kemudian kita bisa lihat di dalam perjanjian lama tentang Mesiasnya Israel, tentang rajanya Israel, the Davidic King. Kita menemukan di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 9, ya, the Prince of Peace. Mesias akan membawa damai. Ya, Mesias akan membawa damai. Di dalam pasal yang kedua, 14-18, maka dikatakan bahwa Kristus itu adalah damai yang kita miliki sebagai orang-orang Kristen. Di dalam Mazmur pasal yang ke-68 misalnya, dikatakan bahwa Mesias itu akan membagi-bagikan yang namanya rampasan perang. Nanti saudara akan melihat bagaimana di dalam pasal yang keempat, hal yang sama juga digambarkan mengenai Kristus. Bagaimana Kristus akan memberikan beberapa hal-hal untuk pertumbuhan gereja. Nah, ini merupakan karakter daripada Israel Messiah, merupakan karakter daripada yang namanya Kristus. Sehingga pada waktu kemudian Paulus mengatakan, ya, bahwa dirinya merupakan hamba daripada Yesus Kristus, ya, oleh karena kehendak Allah, maka ini merupakan satu berita kerajaan bahwa sekarang yang namanya kerajaan Allah sudah masuk dan sudah bertahta di dalam dunia. Di dalam apa? Di dalam yang namanya kerajaan Roman Empire. Lalu kemudian hal yang berikutnya yang kita bisa lihat ya di dalam pasal pertama, pada 2 ayat yang pertama juga ada sebutan bahwa Yesus Kristus itu merupakan Tuhan. Nah, istilah Tuhan kalau kita lihat di dalam minggu yang lalu itu merupakan satu terjemahan daripada istilah Yahweh. Jadi kata Yahweh di dalam Old Testament pada waktu diterjemahkan kepada Perjanjian Baru, maka penerjemah Perjanjian Baru sekitar abad ketiga sebelum Masehi, mereka pikir-pikir mau pakai kata apa, dan mereka putuskan bahwa kata yang paling cocok untuk merepresentasikan Yahweh itu adalah kata kurios, adalah kata Lord. Ya, jadi di dalam 2 pasal yang pertama kita menemukan siapakah Kristus, maka dia adalah Mesias Israel yang menjadi substitute gitu ya, yang akan kemudian menggeser Kaisar Roma sebagai penguasa daripada seluruh dunia. Siapakah Kristus? Siapakah Yesus Kristus itu? Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Yahweh yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, ini merupakan satu kristologi yang luar biasa pentingnya di dalam surat Efesus. Bahwa Yesus Kristus itu digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai raja dan juga sekaligus sebagai Yahweh sendiri. Dan ini akan kemudian menjadi satu fondasi untuk gereja itu kemudian bertumbuh. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, pada waktu kita sebagai orang-orang Kristen, kita belajar kitab suci, kita menemukan bagaimana Rasul Paulus di dalam dia menggembalakan jemaat-jemaat di Efesus, maka Rasul Paulus itu berusaha untuk memperlihatkan Yesus Kristus itu jauh melampaui semua pengharapan masyarakat kontemporer daripada umat Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan salah satu penginjilan yang baik begitu ya. Penginjilan yang baik yang menggambarkan bagaimana Yesus itu lebih penting dan juga lebih indah dan lebih lebih magnificent dari semua pengharapan orang-orang even di dalam zaman kita. Ya. Oke. Itu 2 ayat yang pertama, lalu kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Nah, ini merupakan the whole substance dari pasal yang pertama. Nah, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ke-14 ini merupakan ayat-ayat yang luar biasa pentingnya karena di dalam ayat-ayat ini maka kita melihat bagaimana Yesus Kristus itu kemudian memperoleh penghormatan daripada Rasul Paulus. Penghormatan yang seperti apa? Nah, ini unik sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita melihat bersama-sama pasal pertama ayat 3 sampai 14 di dalam bahasa aslinya, maka sebetulnya ayat 3 sampai 14 itu ada di dalam satu
kalimat yang luar biasa panjangnya. Ya, satu kalimat yang luar biasa panjangnya. Ada yang namanya main clause, lalu ada beberapa dependent clause yang saling berkaitan satu sama lain. Itu seperti kemudian mata rantai yang kalau saudara kemudian membuat diagramnya, itu bisa kemudian satu halaman penuh untuk kemudian menggambarkan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, di dalam surat-surat yang lain, maka boleh dikatakan Rasul Paulus itu kemudian hampir tidak pernah menggunakan pendekatan yang sama. Ya, pada waktu Rasul Paulus bicara kepada jemaat yang di Roma, maka Rasul Paulus dia tidak menggambarkan Kristus sepanjang ini. Pada waktu Rasul Paulus kemudian bicara kepada jemaat di Galatia, dia juga tidak membuat presentasi yang luar biasa panjangnya, dan dia juga tidak menggunakan kalimat yang luar biasa rumitnya, beberapa level dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 untuk kasih tahu orang sebetulnya siapakah Tuhan Yesus. Lalu kemudian kenapa? Kenapa sampai kemudian Rasul Paulus dia harus menggunakan kalimat-kalimat yang luar biasa panjangnya itu? Nah, ada satu perbandingan yang menarik ketika kita membandingkan tulisan Rasul Paulus mengenai siapakah Kristus di dalam kitab Efesus dengan apa? Dengan satu surat dari satu orang yang bernama Paulus Suetonius Maximus, itu ya. Dia adalah satu orang Roman politician di dalam zamannya Kaisar Agustus. Nah, kita akan coba lihat sama-sama satu surat dari politisi Romawi ini ya, Paulus Suetonius Maximus. Nah, ini adalah kira-kira pembukaan suratnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini merupakan satu surat yang digambarkan oleh si senator ini kepada siapa? Kepada Kaisar Agustus. Nah, saudara bisa melihat bahwa seluruh kalimat-kalimat yang di sini itu juga merupakan kalimat-kalimat yang ditujukan kepada Kaisar Agustus dan dengan pola yang hampir mirip. Yaitu ini semua merupakan satu kalimat yang sangat panjang di mana di dalamnya ada beberapa klausa-klausa untuk memuji-muji Kaisar Agustus. Ya, nah saya bacakan sekilas untuk kita boleh lihat ya. It seemed good to the Greeks in Asia, by the opinion of the high priest Apollonius, the son of Menophilos of Aisanoi, since providence, yaitu adalah divine arrangement, divinely ordering our life, having displayed earnestness and love of honor, arranged for the highest good by bringing in Augustus, whom for the benefit of humanity she has filled with moral excellence, even as she gave to us and those who will come after us a savior, who not only stopped war, but who also arranged peace. And Caesar, when he was manifested, surpassed the hopes of all who had anticipated the good news, not only by surpassing the benefits which occurred before him, but neither leaving a hope of surpassing him in the future ones. And the birthday of the God began the good tidings for the world because of him. Nah, itu kira-kira adalah satu puji-pujian kepada Kaisar Agustus. Ya, bahwa Kaisar Agustus itu kemudian diberikan oleh the divine providence. Ya, dan dia adalah dia adalah savior itu sendiri yang kemudian melampaui semua pengharapan daripada good news, daripada Injil-Injil di masa lalu. Ya, yang kemudian akan memulai yang namanya zaman yang baru ya, the good tidings for the world because of him. Nah, ini merupakan seluruh puji-pujian daripada senator Paulus Suetonius Maximus kepada Kaisar Agustus. Dan kalau saudara melihat bagian ini dan saudara kemudian membaca daripada pasal pertama surat Efesus, maka saudara akan menemukan bahwa Rasul Paulus itu dia berusaha untuk kasih tahu loh. Hey, yang namanya Kaisar yang sejati itu adalah siapa? Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, nah saya akan coba bacakan ya. Sekarang beberapa bagian di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Misalnya, saya akan bacakan misalnya ayat yang ketiga sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ya. Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Itu merupakan pembukaan dari seluruh kalimat-kalimat Rasul Paulus yang memuji-muji Kristus. Tapi saudara bisa menemukan ada hal yang mirip. Ada apa?
Ada the divine providence yang di dalam hal ini merupakan God the Father. Yang kemudian God the Father itu menunjuk Yesus Kristus ya, sebagai sumber segala berkat yang akhirnya kemudian kita terima sebagai orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Bagus sekali. Ya, itu yang kita bisa temukan bersama-sama. Ya, sehingga ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ini kita bisa menemukan gambaran bagaimana Allah Bapa dan Yesus Kristus itu merupakan sumber berkat, ya, sumber berkat bagi seluruh orang-orang percaya. Dan semua berkat-berkat yang kemudian dicatat di dalam pasal ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ini merupakan berkat-berkat yang itu sudah diberikan kepada orang percaya. Ya, jadi berkat-berkat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ini bukan berkat-berkat yang baru akan terjadi di masa depan, sementara kita hari ini menunggu tanpa kita mendapatkan sedikit pun portion dari berkat-berkat itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara melihat ya, berkat apa yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam Kristus kepada orang-orang yang dia kasihi, maka semua berkat ini adalah berkat yang sudah diberikan. Ya, semuanya sudah dimiliki oleh orang-orang percaya. Gitu. Jadi pada waktu kita melihat hidup kita, maka kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang ini ya, kehidupan yang menerima berkat gitu. Kita harus belajar untuk melihat hidup kita sebagai gift dari Allah. Kita harus melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang kemudian sudah dikasih oleh Allah, sudah dipenuhi oleh Allah tanpa kita kemudian berusaha sedikit pun untuk mendapatkannya. Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan satu gambaran Kristen yang luar biasa indahnya dan juga luar biasa pentingnya. Ya, di dalam zaman ketika kita kemudian ya didorong untuk akhirnya ini ya selalu ada di dalam satu kompetisi gitu ya. Kita mengukur diri kita dengan orang lain dengan standar daripada dunia gitu. Lalu kemudian kita mengalami ya kadang-kadang self esteem naik, self esteem turun gitu ya. Kadang-kadang kita mengalami pride dan juga humiliation. Ada orang berprestasi lebih tinggi daripada kita, ada orang yang kemudian berprestasi, underachievement. Kita bisa kayak terombang-ambing begitu. Ya, kita bisa minder, kita bisa sangat sombong. Tapi pada waktu kita melihat hidup kita dari kacamata firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mengatakan hidup kita adalah hidup yang truly blessed, fully blessed di dalam Kristus. Ya, bahwa Allah itu merupakan sumber berkat ya, the fount of every blessing. Kita akan coba lihat Bapak Ibu sekalian ya, di dalam ayat-ayat ini, di dalam ayat-ayat ya, nah, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa 4-5 poin utama yang kita bisa perhatikan. Ya, apa yang kemudian sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada kita? Yang pertama-tama, ya, saya bacakan ayat yang keempat terlebih dahulu. He chose us in Him, in Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Ayat yang kelima, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ya, berkat yang pertama yang kemudian diterima oleh orang percaya itu merupakan berkat pemilihan. Ya, berkat pemilihan. Sebelum dunia dijadikan, before the foundation of the world, maka Allah itu sudah memilih kita. Lalu kemudian memilih untuk apa? Allah memilih kita untuk kemudian kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Ya, diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara misalnya perhatikan ya, pasal yang kedua, kalau saudara buka Alkitab, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Maka di sana Paulus menggambarkan bahwa sebelum kita diadopsi, kita ini siapa sih? Kita adalah the sons of disobedience, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah the sons of disobedience pada waktu kita berjalan hidup di luar Kristus. Tetapi pada waktu kemudian dikatakan bahwa Allah itu sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan Allah sudah mengadopsi kita, maka kita menemukan bahwa hidup kita adalah hidup yang kemudian berbeda, adalah hidup yang kemudian
itu menjadi hidup yang dimiliki oleh Allah. Dan itu merupakan satu berkat yang sangat besar. Mengapa? Karena menurut orang-orang di dalam perjanjian lama, yang namanya status anak-anak Allah, ini merupakan satu status yang akan digenapi pada waktu akhir zaman, pada waktu nanti Tuhan datang dan Tuhan akan memulihkan dunia menjadi sempurna dan semua musuh dikalahkan. Tetapi di dalam bagian ini, maka Rasul Paulus mengatakan sebelum itu semua terjadi, maka Kristus sudah datang dan dia sudah menebus kita. Dan kita kemudian di dalam Kristus, maka kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain election dan adoption di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, maka kita sebagai orang Kristen, kita juga mendapatkan redemption and forgiveness of sins. Ya, redemption and forgiveness of sin. Lalu kemudian yang ketiga, maka di dalam Kristus kita juga akhirnya mendapatkan satu penyingkapan dari misteri kehendak Allah. Yaitu apa? Yaitu adalah bahwa Allah akan nanti menyatukan segala sesuatunya itu di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 ya. Making known to us the mystery of his will according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. Jadi ini merupakan satu revelasi Allah, satu pewahyuan Allah di dalam hidup kita. Bahwa kita pada waktu percaya di dalam Tuhan, kita ini juga kemudian mendapatkan isi hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan adalah Tuhan akan menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik hal-hal yang di atas dan juga hal-hal yang ada di bumi. Baik hal-hal yang in heaven maupun juga hal-hal yang on earth. Nah, ini merupakan satu privilege kita sebagai orang-orang Kristen. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan surat Efesus ya, Allah akan menyatukan segala sesuatu, things on heavens and things on earth in Christ. Maka pertanyaannya, apa itu yang kemudian dimaksud sebagai things in heaven? Apa itu things in heaven? Di dalam surat Efesus. Saudara, pada waktu kita melihat surat Efesus, kita akan menemukan bahwa ada penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang masih saat itu berkuasa. Ya, masih hari ini berkuasa. Ada yang namanya roh-roh kegelapan yang hari itu kemudian berkuasa. Dan roh-roh kegelapan, roh-roh penguasa-penguasa kerajaan angkasa itu akan kemudian ditundukkan di dalam Kristus. Lalu apa itu kemudian yang namanya things on earth yang akan disatukan di dalam Kristus? Di dalam surat Efesus, maka things on earth yang akan disatukan itu adalah pemisahan antara atau separation antara orang Jewish dan juga orang Gentiles. Di dalam surat Efesus maka kita menemukan bahwa hal-hal yang sulit untuk dipersatukan itu adalah tuan dan hamba, orang tua dan anak, lalu suami dan istri. Ya, itu hal-hal yang sulit disatukan on earth. Jadi things in heaven itu bicara mengenai roh-roh penguasa kerajaan angkasa. Lalu things on earth ini kemudian bicara mengenai relasi satu sama lain, relasi antar ras dan juga relasi antar kelas di dalam masyarakat. Lalu apa pentingnya untuk kemudian kita mengetahui bahwa Allah akan menyatukan segala sesuatu dalam Kristus? Apa kemudian relevansinya untuk hidup kita? Yang menarik Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita memperhatikan bagaimana cara Allah itu menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, maka salah satu sarana yang paling penting yang diberikan oleh surat Efesus adalah melalui yang namanya gereja. Ya, melalui yang namanya gereja. Gereja lokal bahkan itu merupakan cara Allah untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik things in heaven and things on earth. Sehingga tidak heran Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita membaca surat Efesus, maka gereja itu dipanggil untuk berperang melawan penguasa-penguasa kerajaan angkasa.
things in heaven. Tapi juga sekaligus gereja lokal itu dipanggil untuk mempertunjukkan kehidupan yang sudah diatur oleh Kristus. Sehingga kalau saudara membaca misalnya di dalam akhir kitab Efesus, saudara akan menemukan bagaimana suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Yang namanya majikan harus memperlakukan budaknya dengan baik dan budak harus kemudian menghormati majikan. Yang namanya orang Gentiles dan orang Jewish itu kemudian tidak boleh lagi ada pemisahan. Semuanya harus ada bersama-sama di dalam satu jemaat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian merupakan satu hal yang penting. Ya, karena apa? Karena ternyata proyek besar Allah untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus, things in heaven and things on earth, itu akan kemudian didemonstrasikan oleh gereja. Oleh siapa? Oleh gereja lokal. Dan di dalam gereja lokal kita menemukan bahwa Kristus itu menjadi raja dan bukan kaisar. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat penting ya, signifikansi gereja lokal di dalam kekristenan. Ya, jadi gereja lokal Bapak Ibu sekalian, itu bukan merupakan satu perkumpulan sosial, gitu ya. Kalau biasanya kalau orang-orang di Australia begitu, mmm, kebanyakan juga biasanya gereja-gereja Indonesia yang saya tahu begitu ya, mereka sudah pergi jauh dari Indonesia, lalu kemudian mereka juga rasa, ada homesick dengan Indonesia. Jadi pada waktu mereka menemukan gereja itu mereka sangat senang karena mereka seperti ya bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam satu pengalaman yang sama ya sebetulnya. Akan tetapi pada waktu kita melihat kitab suci, maka kita harus belajar bahwa gereja itu kemudian bukan sekedar social club ya. Tapi gereja ini dipanggil untuk menjadi satu demonstrasi bahwa ada itu loh, ada proyek Allah yang kemudian sedang dikerjakan. Tuhan itu sedang menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dan kita bisa melihat cicipannya di mana? Kita bisa melihat cicipannya itu di dalam gereja lokal. Ketika orang-orang kemudian mengenakan semua perlengkapan senjata Allah, ketika orang-orang kemudian rajin memberitakan Injil, ketika orang-orang hidup menggunakan baju sirah kebenaran, lalu sapu belt of truth dan seterusnya. Dan ketika orang memperlakukan satu sama lain dengan di dalam cinta kasih Kristiani, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan demonstrasi bahwa Allah dia sedang mendatangkan dunia yang baru kepada uh, kekacauan yang ada di dalam Greco-Roman Empire dan juga khususnya juga di dalam zaman kita. Ya. Lalu berkat yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu merupakan the Spirit's assurance and heritage. Ya. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk menjadi seal bahwa kita akan menerima semua kepenuhan yang Tuhan itu sudah berikan. Ya, kita sudah menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam Kristus. Dan kita akan menemukan kepenuhannya nanti pada waktu Kristus kemudian datang. Tapi sementara kita sedang menunggu semua kepenuhannya, kita kemudian dimateraikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, sehingga tidak heran pada waktu Rasul Paulus dia memuji Allah Bapa dan kemudian memuji Kristus, maka Rasul Paulus di dalam pujiannya dia menggambarkan bahwa Allah itu sudah mengerjakan semuanya mulai dari pemilihan sampai nanti kepenuhan daripada heritage yang akan diterima orang Kristen itu semua sudah dikerjakan di dalam Kristus dan kita ada kemudian diletakkan bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat surat Paulus ya, khususnya di dalam surat Efesus, kita melihat hidup Paulus itu adalah hidup yang penuh dengan adoration, ya. Hidup yang penuh dengan doksologi, hidup yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan dia memuji Tuhan karena apa? Dia memuji Tuhan karena dia melihat apa yang Allah itu sudah sepenuhnya kerjakan di dalam Kristus. Dan Allah sudah menempatkan kita di dalam Kristus dan itu merupakan alasan kita untuk kemudian terus-menerus bersukacita di dalam Tuhan. Bahwa Allah sudah mengerjakan ya segala sesuatunya dan kita sedang menunggu hari di mana kepenuhannya itu diberikan kepada kita. Dan sambil kita menunggu, maka kemudian kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus
bukan individually, tapi communally di dalam gereja Tuhan untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu sedang mengatur segala sesuatu menjadi baru kembali. Oke, um, ya, oke kita akan coba lihat bagian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pada waktu kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, ya, daftar berkat-berkat yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam Kristus, maka kita bisa melihat ada beberapa karakter di sini. Ya, ada beberapa karakter. Yang pertama-tama, Bapak sekalian ya, seluruh berkat-berkat yang diberikan oleh Allah Bapa kepada orang percaya di dalam Kristus itu punya karakter trinitarian. Ya, jadi ada peran daripada Allah Bapa di sana. Ada Allah Bapa yang merancang keselamatan. Lalu juga ada Allah Anak yang purchase the salvation ya, yang kemudian menggenapi keselamatan tersebut. Dan juga ada yang namanya Allah Roh Kudus yang memproteksi kita, yang mengaplikasikan keselamatan itu kepada semua orang percaya. Ya. Jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan doktrin Allah Tritunggal, Bapak Ibu sekalian ya, maka kalau saudara ini ya apa namanya tahu kayak kritikan orang-orang saksi Yehova atau kritikan orang-orang Islam tentang doktrin Trinity, maka mereka akan kemudian mengatakan bahwa sebetulnya doktrin Allah Tritunggal itu baru dimulai kapan? Doktrin Allah Tritunggal itu baru dimulai di dalam abad yang keempat gitu, pada waktu Konsili Nisea tahun 325. Dan mereka mengatakan bahwa di dalam Konsili Nisea 325, maka baru di sana Yesus Kristus dari Nazaret itu diangkat sebagai Allah. Gitu ya. Jadi mereka pikir ini merupakan satu penyelewengan daripada ajaran Kristen yang kemudian mula-mula. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan ya sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu sekalian, yang namanya doktrin Allah Tritunggal yang kemudian dipertahankan gereja di dalam abad yang keempat itu semua bukan merupakan satu bikinan teolog-teolog abad keempat, bukan. Tapi itu semua sudah berakar di dalam yang namanya surat-surat perjanjian baru. Ada karakter-karakter trinitarian yang diungkapkan oleh penulis-penulis perjanjian baru. Ya. Dan saudara harus kemudian memperhatikan satu hal ya, di dalam hubungannya dengan pembentukan doktrin Allah Tritunggal. Yaitu meskipun sebelum abad keempat, itu gereja belum punya formulasi yang baku seperti yang kita temukan di abad keempat, tapi orang-orang yang hari itu hadir di dalam konsili-konsili gereja yang mempertahankan doktrin Allah Tritunggal, itu mereka kemudian mendapatkan bahan bakar mereka itu dari mana? Ya, tentu saja selain daripada surat-surat daripada para rasul seperti ini, tapi mereka juga kemudian menemukan bahan baku untuk doktrin Allah Tritunggal itu dari kehidupan gereja, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam gereja mula-mula, sama seperti tulisan Rasul Paulus, mereka ada catatan-catatan doa-doa yang bersifat trinitarian itu. Ada himna-himna yang kemudian bersifat trinitarian yang mereka nyanyikan pada waktu mereka beribadah. Jadi gabungan antara surat yang dibacakan pada waktu beribadah, adanya doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan di dalam formulasi trinitarian yang mungkin masih sangat muda. Lalu juga ada pujian-pujian yang dinaikkan kepada Allah Bapa dan Kristus seperti itu. Ini yang kemudian membentuk kayak kesadaran gereja bahwa Allah yang kemudian ada, yang mereka sembah itu adalah Allah yang hadir di dalam tiga pribadi. Ya. Jadi sekali lagi kalau saudara melihat sejarah gereja, maka sejarah gereja itu mengajarkan satu hal sangat penting, bahwa pertemuan-pertemuan ibadah itu merupakan satu step yang Tuhan letakkan sangat penting foundational untuk pembentukan doktrin yang benar, gitu. Ya. Jadi pada waktu kita misalnya punya anak begitu ya, punya anak, ya tentu kita harus mengajari anak kita ini ya doktrin firman Tuhan dan seterusnya. Tapi juga jangan dilupakan Bapak Ibu sekalian, di dalam pembentukan jemaat, di dalam pembentukan kerohanian jemaat dan juga anak-anak kita, maka peran daripada misalnya lagu pujian, lalu peran daripada doa, lalu peran daripada eh, katakanlah pelayanan yang ada di dalam gereja, suasana ibadah yang trinitarian itu sangat membentuk dan juga sangat penting di dalam menjadi jembatan supaya orang itu kemudian belajar sebetulnya siapakah Allah, gitu.
ya, Allah. Nah, sama seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus di sini dia juga katakanlah dia tidak sedang memberikan formulasi yang baku tentang Allah Tritunggal. Tetapi itu semua kemudian mengalir di dalam doa-doanya gitu. Mengalir di dalam apa? Mengalir di dalam yang namanya ucapan syukurnya pada waktu dia melihat apa yang Tuhan itu sudah kerjakan kepada gerejanya. Dan ini kita kemudian harus akhirnya perlu belajar begitu ya, perlu kemudian memperhatikan. Ya, eee, ada satu riset kemarin yang saya sempat dengar. Dia kemudian meriset tentang lagu-lagu yang biasa dinyanyikan, di dalam gereja gitu. Lalu kemudian si teolog ini kemudian mengatakan pada waktu dia, riset studi tentang lagu-lagu yang biasa orang nyanyikan dalam gereja, maka dia menemukan bahwa, kebanyakan lagu-lagu yang populer itu jarang sekali yang memperlihatkan bahwa Allah itu kemudian adalah Allah yang hadir di dalam 3 pribadi, gitu. Ya semuanya bicara tentang Yesus Kristus, semuanya bicara tentang kemudian Allah, bagaimana Allah kemudian baik. Tapi kemudian lagu-lagu ini pada waktu dibandingkan dengan lagu-lagu yang mengajarkan mengenai doktrin, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu kelihatan bahwa lagu-lagu yang bersifat, apa ya, kayak bersifat, unitarian itu jauh lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Dan ini dia peringatkan ini bisa sangat bahaya untuk pembentukan daripada gereja, untuk pembentukan daripada kerohanian generasi yang berikutnya. Karena mereka apa? Karena mereka menjadi orang-orang yang mengalami lack of access tentang doktrin yang benar, gitu ya. Tapi sekali lagi Paulus di sini dia kemudian berdoa kepada Tuhan dan dengan sangat natural maka Paulus dia melihat bahwa ada karya Allah Bapa, Allah Anak, dan juga kemudian Allah Roh Kudus di dalam menghadirkan berkat kepada orang percaya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, yang kita harus bisa perhatikan di dalam bagian ini, ya, ada yang namanya temple language yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi Paulus itu kemudian mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita ini diadopsi sebagai anak, lalu kemudian pada waktu kita diadopsi sebagai anak, maka kita dipanggil untuk menjadi holy, ya, dan menjadi blameless, without blemish. Ayat yang keempat, He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Holy and blameless. Nah, holy and blameless ini bukan pertama-tama ngomong soal moral gitu. Orang-orang yang suci ya, orang yang tidak ya paling tidak jarang berbuat salah, jarang berbuat dosa. Ya. Tentu saja ada aspek moral, tapi yang lebih penting dari itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya holy dan blameless ini merupakan bahasa yang sangat lazim dikenakan untuk aktivitas di dalam bait Allah, gitu ya. Jadi kalau saudara membaca Perjanjian Lama, maka sudah menemukan bahwa bagaimana yang namanya priest, imam-imam itu mereka harus menjadi suci dan harus menjadi tanpa cacat. Pada waktu persembahan itu harus diberikan kepada Tuhan, binatang-binatang harus dipastikan bahwa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu juga tanpa cacat. Pada waktu mereka mau pakai yang namanya utensils itu, perabot-perabot di dalam Perjanjian Lama, maka perabot-perabot itu pun juga harus kemudian disucikan. Jadi ketika Paulus mengatakan kita ini diadopsi loh, untuk kita menjadi holy dan kita menjadi without blemish, menjadi blameless gitu. Maka ini sebetulnya Paulus itu sedang mau menggambarkan bahwa Tuhan itu akan membuat satu tempel yang baru, ya. Tuhan akan membuat satu tempel yang baru. Melalui siapa? Bukan melalui yang namanya benda-benda mati, tetapi tempel yang baru ini akan dia kerjakan lewat orang-orang yang dia sudah tebus, orang-orang yang dia sudah pilih dan orang-orang yang kemudian dia sudah adopsi. Ini akan menjadi tempel yang baru di atas bumi, ya. Dan ini kita misalnya ya, saudara bisa perhatikan nanti di dalam pasal-pasal berikutnya dari kitab Efesus. Yaitu kita itu dipanggil sebagai satu bangunan Allah. Ya, Yesus Kristus adalah fondasinya. Lalu kemudian di atas fondasi tersebut ada yang namanya rasul dan juga para nabi. Dan kita semua akan dibangun menjadi satu temple of God. Nanti saudara akan bisa melihat di dalam pasal yang kedua misalnya. Ya, pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ya. In him saya bacakan, in him
You also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, lalu kemudian kita diadopsi sebagai anak-anak Allah untuk kemudian kita semua bisa bertumbuh menjadi satu tempat di mana Allah itu dapat tinggal di dalam dunia. Melalui siapa? Melalui kita. Melalui kita. Ya, jadi pasal pertama ayat 3 sampai 14 ini merupakan pasal yang sangat penting karena ini akan memulai semua penjelasan Paulus untuk seluruh kitab Efesus. Ya. Jadi sekali lagi kita sebagai orang-orang percaya kita akan mendemonstrasikan di dalam gereja lokal kita bagaimana Allah itu sedang mendamaikan segala sesuatu baik yang di atas in the heavenlies dan juga yang ada di bumi on earth. Ya, dan itu semua kita kerjakan sambil pelan-pelan kita bertumbuh untuk semakin mengalami akan anugerah Tuhan dan sambil kemudian kita pelan-pelan akan kemudian dibentuk menjadi satu komunitas di mana Allah itu boleh akhirnya hadir di tengah-tengah kita. Ya. Oke. Kita dipanggil untuk menjadi tempat kediaman Allah. Kita dipanggil untuk menjadi holy and blameless. Bahasa-bahasa yang menggambarkan tentang the temple of God. Ya, ini sekilas tentang apa itu temple di dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian lama. Jadi kalau saudara melihat ya, di dalam perjanjian lama, maka yang namanya bait Allah pertama-tama itu dimulai di dalam Taman Eden. Ya, bait Allah dimulai di dalam Taman Eden. Ya. Di dalam Taman Eden, maka di sana Allah berjalan bersama dengan manusia. Allah hadir bersama dengan manusia. Di dalam Taman Eden kita melihat ada Adam dan Hawa yang berfungsi sebagai priest, di mana mereka harus mengatur seluruh alam untuk boleh takluk kepada Tuhan. Di dalam Taman Eden maka kita menemukan ada sungai yang kemudian mengalir, ada pohon, ada precious stones, dan juga ada bijaksana, ada firman Tuhan yang kemudian diberikan. Nah, yang namanya priest, water, trees, precious stones, and wisdom, itu semua akan kita lihat di mana? Itu semua akan kita lihat pada waktu nanti Musa membangun kemah suci. Maka di dalam kemah suci, kita menemukan ada peran priest, ada water untuk membasuh korban-korban. Lalu juga ada tanaman, ada kemudian perabot-perabot yang didesain seperti pohon-pohon. Lalu juga ada precious stones untuk menghiasi baju daripada imam besar maupun juga yang namanya kemah suci, dan juga ada apa? Ada yang namanya Torah Tuhan di sana. Hal yang sama juga akan kemudian terjadi di mana? Hal yang sama juga akan kemudian terjadi ketika Salomo itu membangun yang namanya bangunan bait Allah. Dan itu semua nanti akan digenapi. Semua unsur-unsur daripada tempel itu akan digenapi ketika Yerusalem yang baru itu hadir. Kalau saudara baca Wahyu pasal 21 dan 22, saudara akan menemukan hal-hal ini kemudian diulang kembali oleh Rasul Yohanes. Ya, ada kota yang baru, dan di dalam kota baru itu maka akan ada yang namanya apa? Air yang mengalir, ada pohon precious stones, dan juga Allah sendiri berdiam di dalamnya. Lalu kemudian kita akan menjadi priest di sana. Ya. Nah, temple itu merupakan yang namanya the dwelling of God on earth with mankind. Dan temple ini, Bapak Ibu sekalian, temple ini, kalau sudah memperhatikan teologi daripada kitab Kejadian, maka yang namanya Taman Eden itu kemudian diharapkan untuk terus-menerus berkembang. Kamu harus mengusahakan taman, dan kamu harus kemudian memenuhi seluruh isi bumi, kata Tuhan di dalam Taman Eden. Implikasinya adalah yang namanya Taman Eden itu tidak boleh hanya ada di dalam satu tempat itu, tetapi kemudian sambil manusia itu berkembang, sambil manusia itu multiplikasi, maka yang namanya taman itu akan semakin lama semakin luas, dan yang namanya kehadiran Allah itu akan semakin penuh di seluruh bumi. Ya, theology of the temple. Nah, di dalam bagian ini, ketika kemudian dalam bagian Efesus ini, ketika akhirnya Allah, ya, ketika Allah kemudian mengadopsi kita dan kita dipanggil untuk menjadi holy and blameless, kita dipanggil untuk menjadi tempat kediaman Allah, maka prinsip yang sama juga kemudian berlaku.
Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas Tuhan, kita dipanggil untuk kita semakin lama menjadi saksi Tuhan, sampai kemudian orang-orang di sekitar kita, mereka juga boleh akhirnya melihat kemuliaan Tuhan, mereka boleh melihat kemuliaan Allah sendiri. Dan kita dipanggil untuk semakin lama boleh semakin berkembang besar di dalam dunia. Untuk apa? Untuk yang namanya Allah itu boleh diam bersama-sama dengan manusia. Ya paling tidak di dalam komunitas gereja itu sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat sampai di sini, Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita menemukan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 14, maka kita bisa melihat Rasul Paulus itu menggambarkan Allah sudah memberikan kepada kita semua berkat di sorga di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita yang ada di dalam dunia itu kita boleh memanifestasikan kepenuhan Allah di dalam komunitas kita maupun juga kepada orang-orang di luar daripada gereja itu sendiri. Ya, itu yang kita bisa ya pelajari sampai sini. Ada beberapa pertanyaan refleksi sebelum kita ini bagian yang terakhir untuk hari ini, bagian yang terakhir ya. Nah, di dalam ayat 15 sampai 23, maka di sini Rasul Paulus dia sekali lagi berdoa minta kepada Tuhan. Ya, dia bersyukur karena dia menemukan faith and love di dalam jemaat di Efesus. Saya bacakan. Ayat ke-15 sampai ayat yang ke-16. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Setelah Rasul Paulus itu di dalam ayat yang ketiga 14, dia bicara secara objektif apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus bagi orang percaya. Maka di dalam ayat 15 sampai ke 23, Rasul Paulus dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus itu secara subjektif mengalami kepenuhan daripada apa yang Allah itu sudah berikan kepada mereka. Jadi 3 sampai 14 itu bicara berkat Allah yang secara objektif sudah diberikan dalam Kristus. Sekarang 15 sampai 23, Paulus itu supaya dia bisa mendorong jemaatnya secara subjektif mengalami kepenuhan berkat Tuhan, dia ngapain? Dia mendoakan jemaatnya. Bapak Ibu sekalian, dan doa Rasul Paulus itu pertama-tama dimulai dengan satu ucapan syukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia boleh mendengar tentang iman dan juga kasih. Iman kepada Kristus dan kasih kepada orang-orang di dalam komunitas daripada gereja Efesus, love toward the saints. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Yaitu apa? Yaitu tanda bahwa orang Kristen itu sungguh-sungguh mengalami apa yang kemudian dikerjakan Allah di dalam ayat 3 sampai 14 adalah pertama-tama mereka punya faith kepada Kristus, faith in the Lord Jesus, tapi juga sekaligus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka juga punya apa? Mereka juga punya love towards all the saints. Faith and love ini merupakan tanda bahwa kita itu sudah mendapatkan, sudah mencicipi apa yang Allah kerjakan di dalam ayat yang ketiga sampai 14. Yang namanya pemilihan, adopsi, pengampunan dosa, lalu kemudian kita mengerti akan kehendak Allah untuk menyatukan segala sesuatu, dan kita mendapatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu semua dinyatakan pada waktu kita dalam hidup ya. Kita punya faith dan kita punya love kepada orang percaya. Dan sekali lagi ya, betapa yang namanya gereja lokal itu luar biasa pentingnya. Karena hal-hal seperti ini, faith and love, itu tidak bisa didemonstrasikan tanpa kehadiran gereja lokal di dalam diri kita. Ya, bahkan nanti Rasul Paulus pada waktu mengatakan, kita semua itu dipanggil untuk bertumbuh ke arah kepala sampai kita mengerti tentang siapakah Kristus dan tidak lagi terombang-ambing. Itu semua dikerjakan lewat apa? Itu semua dikerjakan bukan lewat kita itu baca buku, bukan lewat kita belajar teologi di dalam kelas, bukan lewat kita kemudian mengikuti seminar, tapi melalui yang namanya kehidupan di dalam gereja lokal, maka kemudian kita semua bisa bertumbuh ke arah kepala dan kita mendapatkan kepenuhannya.
Ya, jadi sekali lagi betapa pentingnya yang namanya gereja lokal di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, gereja lokal itu dipanggil untuk boleh mendemonstrasikan bahwa Allah menyatukan segala sesuatu dalam Kristus. Dan kita kemudian diminta untuk kita boleh mempertumbuhkan satu sama lain di dalam kepenuhan di dalam Kristus. Ya. Thanksgiving ayat 15 sampai ke 16. Lalu yang seterusnya ayat 17 sampai 19 itu merupakan doa daripada Rasul Paulus. Nah, di dalam doa ini, di dalam intercessory prayer ayat 17 sampai 19, di sana Paulus betul-betul minta supaya apa? Supaya kemudian kita mengalami mata hati kita dibuka dan kita kemudian mengerti berapa besar berkat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan sekali lagi ya. Ayat 17 sampai 19. I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe according to the working of his great might. Ya. Jadi Paulus kemudian di dalam bagian ini dia berdoa supaya kita sekalian semakin lama semakin menyadari berapa banyak hal yang Allah itu sudah kerjakan di dalam diri kita. Nah, kecelakaan di dalam kehidupan Kristen kita adalah kita tahu secara doktrinal apa yang kemudian Allah itu sudah kerjakan. Tapi kita secara subjektif, secara eksperiensial, kita gagal untuk mengalami semua kepenuhan Allah tersebut. Ya, itu yang menjadi satu kecelakaan di dalam hidup kita. Dan sekali lagi apa solusinya? Rasul Paulus kalau ditanya dia akan bilang ya melalui kehidupan di dalam jemaat, maka kemudian kita akan bersama-sama bisa mengalami kepenuhan Allah. Kita bisa kemudian saling menghubungkan antara apa yang kita tahu dan apa yang kemudian kita alami. Itu semua link yang salah satu yang paling penting adalah kehidupan berjemaat. Lalu kemudian yang terakhir di dalam pasal yang pertama, nah Paulus kemudian mengatakan apa? Paulus kemudian mengatakan bahwa kita ya sebagai orang percaya, kita punya akses kepada kuasa Allah yang melaluinya Allah itu membangkitkan Kristus dan mendudukkannya di atas tahta. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-22 dan 23. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Ya, jadi Allah itu kemudian sudah menundukkan segala sesuatu di bawah Kristus dan Kristus kemudian diberikan sebagai kepala daripada gereja. Dan gereja adalah tubuhnya. Sehingga gereja selama kita ada di dalam dunia, kita punya akses kepada siapa? Kita punya akses kepada kepenuhan di dalam Kristus. Kita punya akses kepada apa? Kita punya akses kepada kuasa Allah yang Allah sudah tunjukkan ketika dia membangkitkan Yesus Kristus dan menundukkannya di atas tahta. Itu kita punya aksesnya. Dan itu semua kita alami pada waktu kita ada di dalam yang namanya gereja. Ya. Kemudian orang tanya, kalau gereja kan kumpulan orang percaya begitu. Jadi boleh dong kalau misalnya saya ya sama teman ketemu sesama orang Kristen kita diskusi kemudian kita bersama-sama kita setiap kali bertemu kita belajar firman Tuhan itu juga adalah gereja. Ya, satu sisi kita bisa kemudian melihat ya bahwa yang namanya orang percaya saling berkumpul di dalam katakanlah satu pertemuan-pertemuan seperti itu, saling membahas, saling menumbuhkan melalui percakapan, itu semua merupakan alat-alat yang Tuhan berikan dalam pertumbuhan rohani. Tapi kalau saudara kemudian melihat gambaran gereja di dalam kitab Efesus, maka kita menemukan bahwa yang namanya gereja yang dimaksud di sini itu bukan hanya sekedar teman ketemu teman, bukan. Tapi pada waktu kita melihat gambaran gereja di dalam surat Efesus, maka kita menemukan ada gambaran apa? Ada gambaran bahwa orang-orang yang dimaksud dalam gereja inilah orang-orang yang kemudian mereka berasal dari katakanlah
apa ya, culture yang berbeda mereka bersatu di sana. Even culture yang bermusuhan, orang Yahudi dan orang Yunani. Lalu kita menemukan dalam gereja, kita bisa melihat surat Efesus mengatakan ada perbedaan-perbedaan ini loh, ada perbedaan kelas sosial bahkan, majikan dengan yang namanya hamba. Ada apa lagi? Ada kemudian orang tua dengan anak-anak, perbedaan generasi, perbedaan pengalaman bahkan. Jadi pada waktu kita melihat bersama-sama, yang dimaksud dengan gereja di sini itu apa? Yang dimaksud ini bukan merupakan sekedar pertemuan orang yang satu hobi, saling mau belajar, bukan juga merupakan eh, apa ya, persahabatan antara teman sebaya seperti itu. Bukan, tapi yang namanya kepenuhan Allah di dalam umatnya, di dalam gereja itu diwujudkan melalui apa? Melalui penyatuan dari berbagai macam hal-hal yang nampaknya tidak bisa bersatu. Generasi, kelas sosial, lalu juga bahkan juga kultur dan segala macam itu semua merupakan alat-alat untuk kemudian kita boleh bertumbuh dan kita boleh menyebut diri kita kemudian gereja, Bapak Ibu sekalian. Jadi diversitas ya di dalam satu gereja itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dan itu melampaui hanya daripada sekedar kita ketemu teman lalu kemudian kita ngobrol. Ya, saya satu kali di Sydney ya, saya pernah pergi ke satu gereja Anglican. Beberapa lama saya rutin beribadah di sana. Lalu kemudian di dalam gereja tersebut, ya di gereja tersebut sudah tidak lagi banyak jemaat yang hadir, Bapak Ibu sekalian. Jadi cuman kumpul 20 orang itu pun juga sudah sangat-sangat senior gitu ya, yang rutin setia hadir dan mereka sudah rutin kumpul di situ sejak tahun mungkin 19 berapa ya? 90, 80 bahkan ada yang sudah sangat-sangat senior sekali ya. Jadi kumpul sana tiap hari Minggu 20 orang gitu. Lalu kemudian pernah satu kali waktu kami semua sedang beribadah ya dalam satu suasana yang sangat hikmat dan sakral pakai The Book of Common Prayers, maka kami itu mendengar ada ini anak-anak pendeta sedang khotbah, pendetanya masih muda, itu kemudian ribut di belakang. Mereka sedang main-main apa kurang tahu, tapi mereka ribut di belakang, masih balita, baca buku rohani atau juga sambil ada bermain dengan beberapa mainan di sana. Lalu pada waktu kemudian ibadah kadang-kadang mereka lari-lari kecil di belakang gitu ya, anak pendetanya dan juga sekaligus sama anak saya gitu sama-sama lari-lari di belakang. Lalu saya nggak tahu ya, saya apa ya kita kan sebagai orang Indonesia kita kita tuh kadang-kadang merasa ya anak-anak tuh jangan sampai mengganggu banget gitu kalau kebaktian. Tapi waktu saya masuk ke dalam gereja tersebut ya, yang mayoritas sudah orang-orang yang sudah sangat senior sekali, lalu sambil dengar firman Tuhan dan sambil di latar belakang suara tuh ada anak-anak kecil tertawa, anak-anak kecil main-main, lalu ada dengar suara langkah kaki mereka itu Bapak Sekalian. Hari itu saya ikut kebaktian dengan penuh sukacita. Ikut kebaktian dengan penuh sukacita. Karena saya tahu bahwa di dalam gereja ini bukan cuma kita yang umurnya sama semua, tapi juga ada kehadiran anak-anak. Gitu. Ada kehadiran anak-anak yang kemudian itu menggambarkan ada diversitas dalam gereja, ada pengharapan akan hari depan gereja di tangan anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Gitu. Jadi hari itu entah kenapa ya, beda dengan pengalaman di Indonesia. Saya pada waktu ke ibadah di gereja Anglikan yang sudah sangat tua itu, dengar anak-anak ribut itu rasa hati saya penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan gitu. Bahwa ini gereja yang ya gereja dengan katakanlah ya ada hari depan, ada harapan bahwa anak-anaknya akan melanjutkan begitu. Dan orang tua juga sangat-sangat terhibur ketika mereka melihat anak itu kemudian datang dan mengajak bermain dan juga ya mereka sangat dipenuhkan ya melihat sukacita anak-anak yang hadiri dalam sekolah minggu kecil mereka di belakang ruang kebaktian tersebut. Ya sekali lagi yang namanya gereja ya, gereja itu tidak bisa kemudian dikotakkan hanya ke dalam ya persahabatan sesama orang Kristen, which is good. Tapi jangan lupa, proyek Allah adalah dia menyatukan segala sesuatu. Hal-hal yang ekstrim dia satukan dan dia kemudian buat sedemikian rupa sampai ada shalom. Hal-hal yang kemudian bertentangan dia akhirnya bisa letakkan dalam satu harmoni di dalam shalom. Itu baru yang namanya kemudian gereja. Oke, mungkin yang terakhir pertanyaan-pertanyaan untuk kita pribadi.
Oke, setelah kita melihat bersama-sama apa yang Allah kerjakan di dalam pasal pertama ya, khususnya 3 sampai 14, maka pertanyaan pertama yang kita bisa tanyakan kepada diri kita, how do you build your identity? Ya, what crushes you the most? What elevates you the most? Identitas kita sebagai orang Kristen dalam dunia, kita sebenarnya bangun di atas apa gitu. Di atas ya kurikulum vitae kita, di atas karir kita, di atas kemudian berapa banyak kita dapat tepuk tangan atau berapa banyak kita sudah pernah dicaci maki orang sebelumnya gitu. Identitas kita tidak dibangun di atas berapa scars yang kita terima dalam hidup. At the end of the day katanya, the scars that matters most is the scars of Jesus Christ. Not our scars, but his scars. Itu yang paling penting. Bukan berapa banyak luka, not even our success yang paling penting. Lalu kemudian yang kedua, how does this passage teach us about our conversation with fellow believers in the church? Nah ini penting Bapak sekalian ya. Kita itu sebagai orang-orang Kristen, kita sudah menerima berkat daripada Tuhan. Semua kepenuhan berkat, mulai dari pemilihan sampai kemudian nanti full inheritance yang kita akan kita dapatkan di masa depan. Dan kita sudah dapatkan jaminannya dalam diri Roh Kudus. Kita sudah dapat berkat, tapi pertanyaannya seberapa banyak kita di dalam pembicaraan itu kita membicarakan hal-hal ini, ya, saling membangun satu sama lain. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, how do you build your identity? Kalau di dalam gereja, kita tuh setelah kebaktian kita juga nggak bisa ngomong firman Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga jarang diskusi firman Tuhan, dan kita jarang sharing bagaimana kita mengikut Tuhan, dan kita lebih banyak mungkin sharing gimana ya bisa nyicil properti supaya cepat lunas dan segala macam, atau bisnis apa yang lagi enak untuk kemudian kita sama-sama join, atau gimana trading yang benar gitu. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya kita bicara semua itu. Semua itu adalah skill of life dan kita perlu tahu. Tapi pertama-tama kita juga mesti tanya gitu ya, seberapa banyak kita sudah membicarakan gossiping what God has done for us. Ya. Lalu pertanyaan yang ketiga ya, what vitalizes your ministry? Ministry kita, pelayanan kita tuh di-driven dengan apa? Apakah dengan gratitude seperti Paulus ya, dengan worship gitu. Ataukah sebetulnya ministry kita adalah performance based gitu. Sungkan kalau nggak ikut ini nanti orang bilang apa, sungkan kalau saya nggak ngerjain ini nanti dikira apa. Even saya merasa bersalah kalau saya tidak mengerjakan ini karena saya pikir begini. Tapi kalau kita membaca surat Efesus, maka our whole life, our whole ministry should be driven by adoration, by gratitude, by worship, by falling prostrate before the cross of Christ. Ya. Dan mungkin yang terakhir ya, ya sekali lagi, what does it teach you about gratitude? Apa yang saudara bisa belajar tentang gratitude, tentang prayer? Kalau kita mengucap syukur, apa yang kita jadikan bahan untuk mengucap syukur? Ya. Oke, itu aja mungkin hari ini. Ya mungkin agak terlalu banyak poin. Nanti saya akan coba mungkin lebih sederhanakan supaya kita bisa sama-sama lebih ikuti dengan mungkin lebih baik minggu-minggu ke depan. Ya, oke, hari ini kita sudah sampai di dalam pasal yang pertama surat Efesus. Lalu minggu depan saya harap kita bisa belajar pasal kedua dan ketiga, dan kita akan selesai saya harap di dalam 4-5 kali pertemuan ke depan.